Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya John Heri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Lumban Julu, Kabupaten Toba, ingin menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Tindakan yang harus dilakukan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain merumuskan tujuan pembelajaran, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, antara lain: yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam hal ini, murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dalam hal ini, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dalam hal ini, jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mendiferensiasi pembelajaran adalah: yang pertama, diferensiasi konten. Konten merupakan apa yang diajarkan kepada murid-murid sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses maksudnya mengacu pada bagaimana murid memahami, memaknai materi. Dalam hal ini, bagaimana kebutuhan murid dapat terpenuhi, proses apa yang harus kita lakukan, dan bantuan apa yang akan kita berikan, dan juga seberapa banyak bantuan tersebut. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk maksudnya tagihan apa yang kita harapkan dari murid atau hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Selanjutnya, kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya adalah: berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada murid dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar murid. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terwujud apabila guru penggerak dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak secara khusus berpihak pada murid dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitannya dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kaitannya dengan budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal atau budaya positif.
Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.